bagaimana cara membedakan sebuah ibadah merupakan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Ada 3. Caranya ada 3. 1. Ibadah mahdhah tahu kan? Ibadah mahdhah itu sholat, puasa, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Itu ibadah mahdhah. Ada lagi ibadah ghairu mahdhah. Apa misalnya? Nikah, sedekah. Apalagi? Cari nafkah. Itu ibadah. Senyum. Tapi ghairu mahdhah. Gitu. Yang harus mencontoh Nabi plek persis adalah yang mahdhah. Maka antum jangan mau dipermainkan oleh ahlul bidah menyebarkan subhat. Ente bilang ibadah harus mencontoh Nabi, ente bilang ibadah harus meniru Nabi. Senyum ibadah bukan? Ibadah. Berarti senyum ente harus mencontoh Nabi. Kalau senyum ente beda dengan senyum Nabi, senyuman bid'ah. Nah, ini kan? Antum iya ya. Iya ya. Jangan mau dipermainkan. Itu subhat. Ya. Nanti cari nafkah. Ibadah kan? Semua orang sepakat cari nafkah ibadah. Berarti harus mencontoh Nabi. Berarti bid'ah itu cari nafkah di pabrik, ya, jadi karyawan, supir taksi. Ini subhat. Yang harus mencontoh Nabi plek persis adalah hanya ibadah mahdhah, salat, zikir, wirid, tawaf, sa'i, mencium hajar aswad. Antum masuk Masjidil Haram, terus menuju hajar aswad, cium. Habis cium antum pulang lagi, balik ke hotel lagi. Dapat pahala, dapat dosa. Dosa kenapa? Iya, Nabi itu kalau mencium hajar aswad pasti di sela-sela tawaf. Tawaf kan pasti melewati hajar aswad, cium. Kalau bisa, kalau nggak bisa, sentuh dengan tangan atau sesuatu. Kalau tangan dicium. Nyentuh nggak bisa, terlalu berdesak-desakan, maka isyarat. Tanpa dicium. Ini pakai isyarat cium. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Ada kan? Itu dia ngarang. Nabi kalau isyarat aja. Kalau dicium, sentuhkan dulu. Itu sunnah. Ya. Dan mencium hajar aswad tidak boleh disertai kecupan. Ada suara kecupan. Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mencium hajar aswad ada suara kecupan. Cukup bibir beliau atau pipi beliau ditempelkan di batu itu, hajar aswad itu, tanpa suara, tanpa kecupan. Nah, begitu ibadah. Lebih sedikit dari Nabi, bid'ah. Itu mahdhah. Nah, pertanyaan selanjutnya bagus ini. Bagaimana cara membedakan ini mahdhah apa ghairu mahdhah? Nah, caranya ada 3. Yang pertama, yang mahdhah ini tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya kayak tadi. Kenapa hajar aswad dicium? Ada yang bisa jawab? Ya, Umar aja nggak tahu. Bahkan Rasul juga nggak tahu. Kenapa jumroh dilempar-lempar? Kenapa nggak dibalik? Hajar aswad dilempar, jumroh dicium. Ya, kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Akal nggak bisa cerna. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa nunjuk dengan jari? Bukankah lebih sopan pakai jempol? Asyhadu an la ilaha illallah. Lebih sopan kan? Tapi antum nggak berani. Kenapa? Nggak bisa dicerna oleh akal. Beda kalau cari nafkah, nikah bisa dicerna. Kenapa antum nikah? Tentu antum tahu jawabannya. Kenapa antum senyum? Kenapa antum cari nafkah? Tentu antum tahu jawabannya. Beda dengan mencium hajar aswad tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Ibadah mahdhah itu hanya dilakukan oleh kaum muslimin.
Pernah dengar orang Buddha mencium hajar aswad? Nggak ada. Orang Konghucu tawaf sa'i nggak ada, sholat nggak ada, mandi junub nggak mandi ya, mandi junub, azan qomat nggak ada. Itu hanya kaum muslimin. Beda dengan nikah, cari nafkah, senyum, sedekah, nolong orang, berbakti kepada orang tua, itu seluruh manusia melakukannya. Ya, yang terakhir, ibadah mahdhah. Manfaat tujuannya tidak di dunia ini, tapi di akhirat. Ya tadi, manfaat tawaf, manfaat sa'i, manfaat melempar jumroh kan belum kita dapati. Nanti manfaatnya di akhirat. Adapun ghairu mahdhah, manfaat nikah, manfaat cari nafkah, manfaat nolong orang langsung kelihatan. Ada manfaatnya. Ya, begitu kita tolong, kita kasih uang, dia bisa pulang dari rumah sakit, kelihatan kan? Itu dia.